Ya, selamat malam Dokes, selamat malam semuanya. Salam bahagia untuk kita semua. Saya Kita bahas dulu tentang stroke itu apa sih dok? Stroke itu stroke. apa? Mungkin bisa diawali dengan kenapa disebut stroke? Penamaannya kok dinamakan stroke? Oh Nama iya dok? ya. Stroke itu kalau itu kan bahasa Inggris ya, stroke itu. Stroke itu Hmm. kalau kamu melihat di kamus Oxford itu, Oxford itu. Stroke itu kamplengan tangan Tuhan. Lah apa Tuhan itu ngampleng-ngampleng lho ngono-ngono. Lho kok ojo guyu iki temenan iki nang kamus itu. Pukulan tangan Tuhan. Jadi dikampleng wek Tuhan ngono. Tak pikir-pikir lah apa sih Tuhan ini ngampleng-ngampleng gitu. Stroke gitu ya. Jadi stroke itu ya itu jadi orang stroke gitu. Tapi kalau itu kalau dari sudut pandang bahasa Inggris ya, sudut Berarti pandang azab bahasa dok ya? Inggris. Apa? Bahasa Arabnya azab ya? Azab. Bahasa Arabnya azab. Oh, azab kan rodok ngawur rek iki. Yo gak azab itu. Ngawur. Iki kamus bahasa bahasa Inggris itu. Cuman itu bahasa Inggris ya. Tapi kalau terminologi atau definisi dari stroke gitu dalam terminologi kedokteran ya itu apa namanya terminologi kedokteran itu yang namanya stroke itu yang disebut stroke itu atau apa CVA itu ya CVA itu singkatan dari cerebrovascular accident gitu ya. Jadi stroke itu kalau dalam bahasa kalau dalam terminologi kedokteran disebut CVD atau CVA gitu ya. Kalau CVD itu adalah cerebrovascular disease, kalau CVA itu adalah cerebrovascular accident gitu. Nah, apa yang disebut CVA atau stroke dalam terminologi kedokteran itu adalah gangguan, ya, ada gangguan saraf ya, gangguan saraf pusat akut. Ya. Jadi gangguan saraf pusat dalam hal ini otak, gangguan fungsi otak akut yang disebabkan oleh gangguan perdarahan yang akut gitu, mendadak. Jadi memang stroke itu mendadak itu. Jadi ya seringkali ada orang stroke tadi pagi nggak apa-apa loh, kemarin nggak apa-apa. Iya ya memang ngakut kok ya itu. Tahun lalu apa nih nggak apa-apa ngono ya. Jadi seringkali itu tadi pagi masih nggak apa-apa gitu. Ya itu namanya adalah stroke itu adalah gangguan fungsi saraf gitu ya. Gangguan fungsi saraf akut yang diakibatkan oleh gangguan pada sistem pembuluh darah. Dalam hal ini ya pembuluh darah otak gitu ya. Itu yang namanya stroke gitu. Jadi artinya karena gangguan pembuluh darah, sistem pembuluh darah, otaknya mengalami gangguan, gitu ya. Jadi gangguannya itu berentetan, gitu ya. Sifatnya akut memang, akut itu mendadak, gitu, mendadak. Nggak ada stroke pelan-pelan itu nggak ada, misalkan minggu yang lalu pelan, makin lama makin berat, enggak gitu ya. Akut pembuluh darah, kalau yang namanya stroke itu mendadak akut. Nah, itu yang namanya stroke. Nah, stroke itu penyebabnya bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah stroke. Sebelumnya aku stroke itu jadi tadi itu ya. Stroke itu adalah gangguan fungsi saraf akut yang diakibatkan karena gangguan pembuluh darah. Nah, kenapa kok bisa terganggu itu? Pada dasarnya stroke itu ada bagian dari otak gitu ya. Ada bagian dari otak yang tidak teraliri oleh pembuluh darah gitu ya. Jadi ada daerah otak yang tidak dialiri darah sehingga tidak mendapatkan pasokan darah gitu ya. Jadi ada bagian dari otak sedikit atau banyak yang tidak mendapatkan aliran darah. Ya, karena tidak mendapatkan aliran darah, maka otak itu akan mati. Kenapa mati? Karena jaringan otak itu tidak mempunyai cadangan glukosa, tidak mempunyai cadangan oksigen. Jaringan otak beda dengan jaringan otot atau jaringan yang lain. Mereka masih punya cadangan glukosa dan cadangan oksigen. Nah, begitu sel otak atau jaringan otak itu tidak mendapatkan pasokan darah, gitu ya,
artinya tidak mendapatkan pasokan glukosa dan oksigen, dalam waktu 90 detik akan mati selnya itu. Kenapa? Kita dulu pernah ngomong ya, yang namanya sel itu hidup itu ya. Sel itu hidup atau dipertahankan eksistensinya karena ada yang namanya bahan bakar tuh. Bahan bakar sel yang namanya ATP, adenosin trifosfat gitu ya. Adenosin trifosfat itu apa? Adenosin bahan bakar sel, sehingga yang namanya natrium, kalium yang keluar masuk, kalsium yang keluar masuk itu bisa berjalan terus, sehingga yang namanya polarisasi dan depolarisasi dinding sel itu tetap ada gitu ya. Itu jadi sel itu akan hidup kalau yang namanya natrium kalium PAM itu ya, NaK PAM itu ya, itu jalan. Nah, kalau NaK PAM-nya nggak jalan, dalam waktu pendek sel itu akan mati gitu. Nah, natrium kalium PAM itu ya, natrium dipompa keluar ya toh, terus kemudian kalium dipompa masuk ke dalam sel itu ya. Itu bisa terjadi kalau ada yang namanya bahan bakarnya pompa yang namanya ATP itu. Nah, ATP itu dibuat dari glukosa tadi gitu ya. Glukosa itu 1 mol glukosa akan diubah dalam sel ya, dalam mitokondria itu akan diubah menjadi glukosa akan menjadi asam pirufat gitu. Asam pirufat itu kalau ada oksigen, asam pirufat itu akan masuk ke dalam siklus Krebs namanya ya, Krebs cycle. Nah, di siklus Krebs itu asam pirufat itu diubah menjadi menghasilkan 36 ATP gitu ya. Dan dari glukosa ke asam pirufat jadi 2 ATP, di dalam asam pirufat masuk siklus Krebs ada 36 ATP. Jadi ada 38 ATP yang dihasilkan oleh 1 mol glukosa gitu ya. Nah, yang namanya siklus Krebs tadi itu jalan kalau ada oksigen gitu. Kalau tidak ada oksigen, maka yang namanya asam pirufat tadi langsung menjadi asam laktat, tidak masuk siklus Krebs. Jadi 1 mol glukosa kalau ada oksigen, dia menghasilkan 38 ATP. Kalau tidak ada oksigen, dia hanya menghasilkan 2 ATP gitu. Kekurangan 36 ATP itu sama dengan 96% kekurangannya, sama dengan nggak ada gitu ya. Jadi natrium kalium PAM mampet ya. Kalsium PAM juga mampet. Akhirnya apa? Sel ini kehilangan eksistensinya karena permeabilitas membrannya itu hilang gitu ya. Hilang. Jadi sel ini mati gitu, nggak berfungsi gitu. Nah, dalam waktu 90 detik gitu ya, kalau tidak kebagian oksigen dan glukosa, sel itu akan mati. Stroke juga demikian gitu ya. Stroke juga demikian karena tidak ada pasokan glukosa dan oksigen, daerah sel itu akan mati gitu ya. Mati, dan sel otak yang mati tidak akan pernah terregenerasi lagi gitu ya. Nah, itu kematian sel dan jaringan otak akibat stroke gitu. Nah, stroke sendiri bisa diakibatkan 2 hal. Yang pertama, sumbatan. Yang kedua, pendarahan, pecah pembuluh darahnya. Kalau kamu lihat misalkan ada selang air itu kebuntu, airnya nggak mengalir. Nah, ada daerah otak yang tidak dialiri oleh air ya toh itu. Nah, demikian juga dengan pecah, kalau selangnya bocor gitu, airnya juga nggak ngalir. Nah, pembuluh darah di otak juga gitu. Kalau tersumbat, maka ada daerah otak yang tidak dialiri oleh darah. Kalau pecah, air juga nggak mengalir juga sampai ke ujung itu. Hanya saja kalau dalam pendarahan itu ditambah lagi ada darah yang ngumpul di jaringan otak yang ikut merusak otaknya. Jadi darahnya itu keluar dari pembuluh darah, menggumpal, merusak otak-otak yang sehat. Jadi stroke pendarahan itu memberikan masalah tambahan, di samping tidak ada daerah otak yang
tidak dialiri darah, ditambah lagi ada tambahan massa itu ya, tambahan gumpalan yang bisa menekan jaringan otak yang akhirnya perfusi di otak itu sendiri akan turun. Nah itu ya tadi ya, jadi ada stroke. Stroke itu ada dua, ada penyumbatan, ada ada pecah pembuluh darahnya. Dua-duanya mematikan itu. Dua-duanya mematikan itu. Dua-duanya mematikan. Nah, itu yang namanya stroke. Jadi pertanyaanmu stroke itu apa? Tak jawab singkat kayak gitu tadi, ya. Siapa meneh? Nah, berarti kan tidak ada gejala pasti ya doknya, karena stroke itu kan cepat ya, akut. Nggak ada gejala mungkin nggak. Ya gini. Stroke itu akut memang, ya, akut mendadak gitu. Tetapi faktor-faktor stroke penyebabnya itu panjang gitu ya itu. Jadi kalau kita ngomong stroke itu tadi itu, tapi faktor-faktor yang menyebabkan stroke apa? Banyak faktornya. Ada faktor-faktor yang bisa dikendalikan. Ada faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan gitu ya. Apa faktor yang tidak bisa dikendalikan? Misalnya laki-laki lebih gampang stroke ketimbang perempuan. Ya, itu nggak bisa dikendalikan. Bu kon jengking sedino 40 tetap lanang gitu ya, nggak bisa gen. Terus yang kedua, kenapa dok bisa begitu dok? Kenapa? Karena pada perempuan itu pembuluh darah dan jantungnya jauh lebih sehat dari laki-laki. Itu ya namanya siklus haidnya perempuan itu ya, perubahan hormonal, siklus hormonal perempuan yang setiap bulan berputar itu merawat jantung dan pembuluh darah perempuan jauh lebih sehat daripada laki-laki gitu. Ya itu. Makanya kamu nggak pernah menemukan perempuan usia subur gitu serangan jantung itu kamu nggak ambil, kecuali orangnya gendut banget gitu ya itu, atau penyakitan jantungnya gitu ada, tapi kamu tidak akan pernah melihat perempuan usia subur serangan jantung itu. Tapi kalau laki-laki itu umur 40, 35 main futsal mati di lapangan futsal itu banyak gitu ya. Ya, itu perempuan itu jantung dan pembuluh darahnya. Nah, itu yang menyebabkan juga kenapa stroke itu laki-laki dibanding perempuan 1:2 gitu ya. 1:2. 2 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Ini adalah faktor. Jadi faktor seks, faktor usia misalnya, faktor usia. Ini faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan ya, usia. Orang makin tua itu makin gampang stroke. Loh, kenapa? Iya, pembuluh darah kita itu makin lama, makin tua, kualitasnya makin turun, makin mudah pecah, makin mudah tersumbat ya, usia, seks, ya, jenis kelamin. Terus apalagi gitu, genetik gitu ya, gen itu. Ada orang yang memang bakat stroke, bapaknya mati karena stroke, ibunya mati karena stroke, buahnya mati karena stroke semua. Nah, orang-orang kayak begini ini memang membawa bakat stroke gitu ya, gitu. Ini adalah faktor-faktor yang contoh-contoh faktor yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya riwayat. Jadi kalau seseorang pernah mengalami stroke, maka dia, kalau orang itu pernah mengalami stroke, maka dia akan 7 kali lebih mungkin stroke ketimbang orang yang nggak pernah itu ya. Itu jadi riwayat stroke itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Tapi ada hal-hal yang faktornya banyak yang bisa dikendalikan. Misalnya satu yang paling sering, diabetes mellitus. Diabetes mellitus kencing manis itu adalah faktor paling jahat yang menyebabkan stroke gitu ya. Ya. Itu stroke itu pokoknya kalau ada diabetes itu kenapa diabetes itu menjadikan orang gampang stroke? Diabetes mellitus itu pembuluh darahnya jadi mengecil gitu. Kalau yang gede mengecil.
Terus yang kecil lebih kecil lagi, yang paling kecil kapiler bisa mampet, dan karena mampetnya itu banyak, pembuluh darahnya itu akhirnya karena diabetes itu pembuluh darahnya rapuh dan gampang tersumbat, gampang pecah, gampang tersumbat, diabetes gitu ya. Yang ketiga misalnya apa? Yang kedua ya tadi ya diabetes, yang kedua ada apa? Faktor yang bisa dikendalikan, tekanan darah tinggi gitu ya. Orang dengan tekanan darah tinggi itu adalah predisposisi untuk terjadi stroke gitu. Ini hal-hal yang bisa dikendalikan. Diabetes itu bisa dikendalikan dengan apa? Iya, minum obat anti diabetes ya, memakai insulin. Orang kalau misalnya tekanan darah tinggi, ya minum obat tekanan darah tinggi. Terus apa yang ketiga? Kekenalan darah. Kekenalan darah yang biasanya karena kolesterol. Itu pangananmu gorengan kabeh itu. Ya, itu memperbesar kemungkinan stroke. Apalagi merokok gitu ya. Merokok itu sudah sejak tahun 70-an itu hubungan antara merokok dan kejadian stroke itu sudah jelas itu. Berbanding langsung, berbanding lurus itu ya. Tidak berbanding terbalik itu. Nah, ini adalah contoh-contoh, masih banyak lagi ya hal-hal yang hal-hal yang bisa dikendalikan, tapi yang paling banyak itu. Jadi ada. Nah, yang namanya stroke itu memang terjadinya akut, tetapi penyebab stroke seperti tekanan darah tinggi, diabetes itu sudah lama itu. Jadi sebetulnya stroke itu penyakit yang bau undang itu. Kalau misalnya diabetes diobati, tekanan darah tinggi diobati, terus kemudian kalau kolesterolnya tinggi, kolesterolnya diobati, maka resiko stroke itu akan kita turunkan. Jadi sebetulnya ya makan sak kuarpe sampai awake gimblah lemu. Sebetulnya itu stroke itu adalah penyakit yang kamu undang gitu. Undang kalau kita itu tahu bahwa stroke itu bisa dihambat dengan cara-cara yang seperti itu, kita lakukan. Hanya stroke itu adalah yang memang stroke itu akut, tapi datangnya stroke itu lebih banyak diundang ketimbang yang tidak diundang. Ya, itu faktor-faktornya. Nah, untuk tadi salah satu pencegahan itu kan kalau di tweet Dokes itu kan, di Twitter Dokes kan mengkonsumsi alkohol. Nah, iya kan? Itu salah satu pencegahan stroke ya. Bisa dijelaskan Dok, maksudnya itu apa Dok? Jelaskan dulu Dok. Orang Barat, Amerika, orang Eropa itu adalah pengkonsumsi alkohol gitu. Pengkonsumsi alkohol. Nah, alkohol tidak membuat kamu lebih sehat, enggak gitu. Ya, kamu minum alkohol tidak membuat kamu lebih sehat. Hanya saja kalau orang sudah terbiasa mengkonsumsi alkohol, ada alkohol yang menyehatkan itu. Jadi yang namanya yang di Twitterku itu, kalau kamu mengkonsumsi alkohol, konsumsilah pada dosis manfaat gitu. Manfaat itu. Jadi dosisnya berapa? 2 sampai 3 atau 3 sampai 4 international unit per hari gitu. Berapa kira-kira? Ya kalau whisky ya 30 sampai 50 cc lah ya, setengah gelas 60 cc maksimal. Itu akan memberikan dosis manfaat itu. Manfaat, emang bener. Loh, alkohol itu dalam dosis rendah sampai sedang itu memberikan manfaat gitu. Alkohol yang tidak boleh itu alkohol itu overdosis. Sebetulnya segala sesuatu itu letaknya pada dosisnya gitu ya. Semua itu. Loh, kamu itu minum air kalau sehari 8 liter, ya mati kamu. Itu air biasa itu loh. Iya, benar. Gelonggongan. Ya, jadi alkohol dalam hal ini, ya jangan minum alkohol 70% yang digawe cuci tangan itu. Minum itu ya whisky itu ya. Minum alkohol 70% itu gawe opo gitu ya. Nah, misalnya tapi ya ngomong-ngomong soal alkohol itu. Misalnya kamu makan jus jeruk gitu ya, jus jeruk atau jus kiwi itu mengandung 3% alkohol. Sama bir gak itu ya, selisihnya 1,5%. Bir itu 4,5%, paling banyak 8% kalau bir ya.
Nah, kalau jus kiwi itu otomatis menghasilkan 3% alkohol. Tapi pada dasarnya alkohol di sini yang boleh dikonsumsi atau memberikan dosis manfaat itu adalah 3 sampai 4 maksimal international unit gitu ya. 3 sampai 4 international unit itu kalau alkohol 100% itu ya kira-kira 20 sampai 30 cc. Lah kalau alkoholnya 30% macam Sehari, whisky, berarti sehari itu ya. Berarti kalau alkohol 30% macam whisky ya berarti ya sekitar 50 sampai 60 cc ya setengah gelas ya nggak apa-apa gitu ya. Itu Kalau tape, Dok? kita, ya podo aja, tape itu malah kita Berapa sih? Berapa cc tape? kalau pernah ya banyu tape badek itu ya. Banyu tape badek yang didol yang biasanya kita minum kalau kita lebaran itu yang gresik akeh iku gitu ya. Aku boleh ikut, Dok. Ya, kalau Rio tuku badek sampai tuku tua gitu ya. Loh itu ada yang sampai 45-50% loh itu. Iku itu ya. Kayak tape itu ya, air tape itu, badek itu ya, banyak itu. Ya, ini jadi kalau misalkan kita minum air tape 40% ya, berarti ya kita minumnya ya 40 cc lah ya gitu. Rong sloki sak sloki setengah gitu. Legen itu kalau dibiarkan 4 hari bisa sampai 40% itu ya. Legen itu. Ya. Jadi ya mengkonsumsi alkohol oke, tapi minumnya harus dosis manfaat. Tapi kalau kamu sakit liver, ya jangan minum alkohol gitu ya. Jangan minum alkohol sakit liver kok, karena alkohol itu memberi beban tambahan pada liver. Tapi kalau livernya sehat ya nggak apa-apa gitu, ya gitu. Nah itu ya. Oke. Berarti pada dasarnya kan hidup sehat, Dok ya, untuk mencegah stroke ya. Gitu. Hidup sehat. Loh, Nah sekarang ini peminum misalnya ya. Dok kok tiap hari minum? Memang aku peminum, tapi bukan pemabuk gitu. Loh, memang aku peminum itu, tapi bukan pemabuk gitu ya. Itu karena misalnya, lah aku itu nggak pernah mabuk meskipun ya memang sekalipun aku itu minum nggak pernah mabuk ya, meskipun aku itu minum nggak pernah mabuk, tapi aku nggak pernah minum misalkan sampai 2 gelas semalam, nggak pernah gitu, nggak pernah ya. Setiap malam aku pamer misalkan minum makalan Macallan atau minum apa, itu paling ya 30 cc, paling banyak 50 cc gitu ya, paling banyak gitu ya, paling banyak itu memaintain. Karena ya kadang-kadang ya itu halusinasiku masih datang, ganggu ya setiap saat datang, cuman nek ganggu itu minum itu lumayan lah mereka pergi gitu ya. Nah ya itu. Tapi pada dasarnya aku nggak pernah mabuk. Sampai 2 botol pun otakku memang aneh ya. Memang nggak mabuk. Hanya saja meskipun aku itu nggak pernah mabuk, sekalipun minum 1 botol 2 botol nggak pernah gitu. Nggak pernah. Ya itu tadi. Minum alkohol dalam dosis manfaat. Manfaat. Jangan maksimal, manfaat. Jadi juga ada yang tanya, Dok, soal tuh katanya donor darah itu membantu mencegah stroke. Enggak. Donor darah enggak ada hubungannya. Donor darah stroke aja gitu. Ya. Lah kamu donor darah, berat badanmu 80, tinggi badanmu cuman 150, berat badannya 80 ya. Ya wis lah dulu ae stroke masih kono donor darah saulan pisan ya tetep aja gitu ya. Itu punya. Donor darah itu tidak ada hubungannya. Hanya saja donor darah, apakah donor darah meningkatkan resiko stroke? Tidak. Gitu. Tidak. Gitu. Apakah menurunkan? Enggak juga. Artinya ya enggak apa-apa gitu ya. Enggak apa-apa. Donor silakan aja. Enggak apa-apa. Donor darah itu tidak membuat kita lebih sehat. Tapi donor darah bermanfaat. Untuk siapa? Untuk yang sakit gitu loh. Gitu. Untuk yang sakit gitu. Jadi kalau kita donor darah, bagus itu. Untuk apa? Loh ya,
untuk yang perlu. Tapi jangan dibilang donor darah menyehatkan. Oh, tak lakban lambemu kan kok. Lah itu slogan PMI ya, Dok. Aku pernah bilang gitu. Slogan PMI kan gitu. Slogan PMI. Loh, bahwa Donor darah menyehatkan. bermanfaat. Loh, donor darah bermanfaat. Iya, bener. Tapi kamu tidak akan lebih sehat dengan gara-gara donor darah gitu loh ya. Gitu. Jangan dibalik. Oke, Dok. Ya, Bapak. Sekolah tidak membuat kamu stroke gitu ya. Gitu. Ya. Sekolah tidak membuat kamu stroke gitu. Bukan berarti sekolah itu menghindarkan kamu dari stroke, kan enggak gitu. Mikirnya biasa dibolak-balik sih gitu. Biasa, Dok. Logikanya campur-campur. Ya, sekarang Dok bahas pengobatannya, Dok ya, pengobatan. Oh ya. Pengobatan stroke. Apa aja sih, apa aja pengobatannya, Dok? Gini, yang paling penting itu, gini ya, kita mau apa sih gejala-gejalanya stroke gitu ya. Gejala-gejala stroke itu macam-macam, tergantung bagian otak mana yang kena gitu. Karena otak kita itu segala macam, pusat pendengaran, pusat penglihatan, ya. Jadi ada orang yang misalnya pusat penglihatannya kena, mendadak nggak bisa lihat, ya bisa itu. Pusat bicaranya kena, mendadak orang itu nggak bisa ngomong gitu ya. Bisa gitu. Mendadak orang itu tidak bisa mendengar gitu, karena pusat pendengarannya kena. Jadi ya, itu adalah gejala-gejala stroke. Apalagi yang paling sering adalah satu sisi itu merasa lemah itu ya. Mendadak tangan kanan dan kaki kanan nggak bisa digerakkan. Itu namanya hemiplegia atau hemiparese. Itu adalah tanda yang paling sering dari stroke gitu ya. Terasa kesemutan kaki saya dan muka kanan, tangan kanan dan kaki kanan saya mendadak kesemutan. Nah, itu hati-hati ya itu ya. Terus kemudian ada lagi yang paling sering ya mendadak nggak sadar ya, gangguan kesadaran gitu ya. Itu adalah gangguan gejala-gejala stroke. Nah, stroke sendiri itu ada macam-macamnya. Ada yang namanya TIA. Stroke itu nggak ada, stroke berat, ringan itu nggak ada. Gitu. Yang ada itu stroke ya stroke gitu ya. Ada stroke itu misalkan ada stroke yang gejalanya itu betul-betul hilang setelah 24 jam. Hilang gitu. Sebelum 24 jam hilang sama sekali gitu ya. TIA namanya, Transient Ischemic Attack. Stroke, tapi kemudian gejalanya itu hilang gitu. Gejalanya itu hilang. Itu namanya TIA, Transient Ischemic Attack gitu. Ada lagi yang RIND yang bertahan sampai beberapa minggu gitu ya. Ada lagi yang namanya progresif stroke. Stroke-nya makin lama dia makin nggak sadar, makin turun kesadaran progresif. Ada yang namanya complete stroke. Sudah komplit ya, tenang gitu. Itu adalah macam-macam stroke gitu. Nah, TIA tadi itu orang yang kena TIA itu harus dirawat di rumah sakit. Nah, kalau kita menemukan gitu ya. Kalau kita menemukan tetangga kita, saudara kita, atau kerabat kita yang kemudian mengalami gejala-gejala dan tanda stroke tadi, gitu. Yang paling bagus adalah satu, telepon ambulan. Udah, nggak usah yang macam-macam. Gitu. Telepon ambulan, terus kemudian cari rumah sakit yang punya stroke unit stroke. Punya rumah sakit yang ada dokter saraf, ada dokter bedah sarafnya, ada MRI, ada CT scan yang bisa diakses 24 jam. Itu yang dilakukan gitu ya. Jangan dibawa ke bidan, mau melahirkan gitu. Ya enggak gitu ya itu. Jangan dibawa ke bidan, jangan dibawa ke puskesmas ya. Bawa ke rumah sakit ya. Dan terus jangan sok-sokan itu. Dicublesi ujung-ujung jarinya. Loh, itu banyak orang yang sok-sokan sampai ke UGD. Dok, ini sudah saya beri pertolongan pertama. Apa pertolongan pertamanya? Itu tadi darahnya sudah saya keluarkan dari ujung jari. Loh, itu loh. Itu takhayul dari mana gitu. Itu enggak ada. Jadi ada kan orang stroke, jari-jarinya dikeluarkan darahnya. Wong sing stroke
Ndak sih kok jarinya yang dua cublesi dulu ya itu. Ini adalah jadi kalau ada tetangga atau kerabat, saudara atau sekitar yang kita mendapatkan tanda-tanda atau stroke, telepon ambulan. Sudah, telepon ambulan. Nggak ada yang bisa kamu lakukan kecuali telepon ambulan gitu ya. Kecuali kamu dokter gitu ya. Apa mana? Ya, tadi pengobatannya dok, tadi kan apakah dikasih obat atau dioperasi ya? Lah, ya tergantung. Kalau pendarahan, gini loh, yang paling penting adalah memaintain atau mereparasi atau mengembalikan aliran darah ke daerah otak yang tidak dialiri darah tadi. Gitu. Misalnya karena sumbatan, ya sumbatannya dihilangkan, gitu ya. Sumbatannya dihilangkan. Menghilangkan sumbatan itu dengan apa? Nah, ini kalau kamu tadi itu nyerempet DSA tadi itu gitu ya. Loh, DSA itu memang bermanfaat untuk stroke gitu. Ya. DSA itu yang namanya digital subtract angiografi itu sudah dilakukan angiografi. Itu sudah dilakukan sejak tahun 1930 sudah dilakukan. Itu bukan barang baru gitu ya. Itu tindakan diagnosa gitu untuk memeriksa kondisi pembuluh darah di otak kita. Kalau dulu tahun 70-an 80-an kita masukkan langsung dari pembuluh darah di leher sini, cubles semprotno gitu ya. Terus difoto gitu. Itu adalah angiografi. Nah, makin lama makin canggih, akhirnya kita menggunakan kateter itu dimasukkan melalui tangan atau melalui di paha situ terus naik ke atas baru disemprotkan. Nah, tapi sekarang yang namanya angiografi itu tindakan angiografi itu atau tindakan endovaskuler itu bisa digunakan untuk pengobatan. Pengobatan untuk apa? Untuk stroke penyumbatan gitu ya. Stroke penyumbatan yang dikarenakan bekuan darah. Jadi penyumbatan itu bukan hanya bekuan darah. Penyumbatan itu bisa dikarenakan sumbatan karena pembuluh darah yang menggumpal, gitu ya. Namanya trombosis, itu satu. Ada yang sumbatan karena lemak, gitu ya. Lemak itu bisa, gitu. Lemak bisa, emboli lemak itu. Emboli apalagi? Emboli udara juga bisa menyebabkan. Hanya yang bisa dihilangkan dengan obat-obatan itu adalah yang karena pembuluh darah, darah yang beku tadi itu. Jadi pengobatannya itu misalnya yang namanya pengobatan endovaskular atau DSA tadi bisa digunakan untuk mengobati stroke. Bisa. Stroke apa? Stroke penyumbatannya karena trombosis. Gitu. Ya, yang disemprotkan adalah thrombolytic agent. Jadi ya, yang namanya trombosis ya, bekuan darah tadi setelah disemprot dia akan cair. Jadi sembatannya hilang. Dan ini hanya bisa dilakukan kurang dari 6 jam. Lebih dari 6 jam udah gak bermanfaat itu. Ya, itu ada aturannya itu. Jadi kalau stroke-nya itu misalkan sudah setahun yang lalu gitu, ya gak bermanfaat itu. Saya stroke sudah 3 tahun, terus di DSA membaik, ya nggak gitu ya. Nggak bisa gitu. Nggak bisa gitu ya. Itu adalah tadi. Tapi stroke sendiri, kalau misalkan stroke, bisa nggak? Misalkan sumbatan itu dihilangkan tanpa memasukkan alat ke pembuluh darah gitu. Bisa gitu. Bisa dengan obat-obatan yang namanya RTPA bisa, terus kemudian dengan menggunakan yang namanya low molecular weight heparin molekul berat rendah gitu. Itu udah banyak digunakan itu ya. Apalagi kalau stroke-nya itu sudah lebih dari 6 jam gitu. Kalau lebih dari 6 jam nggak bisa dilakukan dengan DSA itu nggak bermanfaat gitu ya.
Nah, pengobatan stroke itu ya udah serahkan ke dokternya. Kamu nggak usah pusing ngurusin itu ya. Kamu nggak usah pusing ngurusin gimana ngobatin stroke-nya itu. Nggak semua kamu harus tahu gitu loh ya. Gitu. Kamu ngapain tahu caranya obat-obatan stroke di rumah sakit itu apa? Nggak perlu tahu gitu. Yang perlu kamu tahu adalah bagaimana memperlakukan orang stroke dari rumah sampai ke rumah sakit gitu, diantar gitu ya. Lah ngapain kamu itu? Nggak semua kamu harus tahu obatnya stroke apa, molekular heparin terus dikasih macam-macam. Itu serahkan dokternya. Oh pisu ya wong-wong iki ngono ya. Sok-sokan gitu. Nggak ngerti. Obat mendiagnosa itu serahkan kepada dokternya. Jangan apa namanya? Jangan diputusin ini kamu tuh bukan ahlinya itu. Googling gitu ya, tambah gitu kan. Udah itu, enggak semua kamu harus tahu. Yang perlu kamu tahu adalah kalau kamu menemukan orang stroke dibawa kemana, itu tok wes itu. Pertanyaan dulu dok dari kolom komentar dok. Apa? Ini mana sih? Ini dari Bu Ida. Soal hipertensi dan harus diminum rutin. Itu bagaimana penjelasan prosesnya di tubuh? Yang pertama, orang itu bakatnya beda-beda gitu. Bakat hipertensi, memang ada orang yang bakat hipertensi itu. Nah, hipertensi ini harus dihilangkan gitu. Supaya apa? Supaya nggak stroke gitu. Ya, supaya nggak stroke. Nah, anti hipertensi itu banyak gitu. Ya banyak. Supaya nggak hilang, supaya hilang ya minum obat. Tujuannya apa? Pembuluh darahnya supaya lebih lebar ya. Karena pembuluh darahnya kalau pada orang hipertensi itu pembuluh darahnya mengecil gitu ya. Jadi beban jantung juga tinggi gitu ya. Tapi kalau diturunkan tekanannya gitu, pembuluh darahnya lebih lebar, beban jantungnya berkurang, orang itu akan hidup lebih panjang. Lah ya nggak apa-apa sih kalau pengen mati cepet ya nggak apa-apa, nggak usah minum, nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pengen hidup lebih panjang, minum obat anti hipertensi gitu. Ya minum supaya apa? Pembuluh darah lebih lebar. Terus kemudian setelah kalau pembuluh darah lebih lebar, apa namanya? Darah itu bisa menyampai ke daerah-daerah perifer lebih bagus, lebih menyehatkan, terus kemudian beban jantung juga lebih ringan gitu. Supaya apa? Ya supaya hidup panjang gitu. Ya galak ini, memang bener galak. Iya, tapi kalau pengen mati cepet ya nggak apa-apa, nggak usah minum obat anti hipertensi, nggak usah minum obat anti diabetes, dah mati cepet itu matinya enak gitu. Mungkin pengennya hidup lama di isekai dok. Wow. Ini yang pertanyaan lain dok. Saya psikogenik pain. Cara menyembuhkannya bagaimana? Kalau psikogen, udah bener gini loh ya. Yang namanya psikogenik pain itu adalah istilahnya diagnosa terakhir gitu ya. Diagnosa terakhir sudah gitu ya. Kalau memang udah di semua obat akhirnya dokter saraf atau dokter bedah saraf betul-betul tidak menemukan adanya gangguan gitu ya. Dan terus didapatkan adanya gangguan-gangguan kejiwaan, psikologis yang mengarah ke situ. Ya obat-obatnya ya bareng gitu ya. Antara obat-obat yang anti nyeri dan obat-obat untuk mengobati sakit jiwanya itu loh gitu. Jadi ya psikogen. Jadi sebetulnya yang namanya nyeri itu memang nggak boleh ada gitu. Nyeri nggak boleh ada, tidak boleh dibiarkan meskipun itu nyeri psikogenik gitu. Nah psikogenik itu datangi dokternya biasanya kalau sudah nyeri psikogenik itu dokter saraf atau dokter bedah sarafnya bekerja sama dengan dokter psikiater gitu, kerja bareng gitu ya. Nah ini yang penting pokoknya nyerinya itu nggak boleh ada gitu ya. Terus ya dok soal apa tadi apa stroke. Apa stroke bisa berakibat koma? Jangankan koma, mati aja bisa kok gitu. Mati. Ya. Mati dok. Oke. Jangankan koma, Ini, dok. mati aja bisa gitu. Mana tuh lupa ini.
Jadi saya ini jadi Dok, ini iki ono. Dok, efek negatif minum obat hipertensi ada kah? Ada. Beli mahal. berapa sih dok harganya dok? Mahal berapa? Oh, ada yang murah, ada yang mahal. Ngono, Cok. Hmm. Ngono. Mesti ya, efek sampingnya Yes. itu beli. Oke. Ini dok, ada yang tanya nih, apa stroke yang sudah bertahun-tahun tuh bisa sembuh normal dok? Enggak, Kan otaknya. enggak itu. Enggak itu. Enggak. Jadi yang namanya stroke itu tidak pernah kembali seperti sebelum stroke. Pasti ada perbedaan, sedikit atau banyak ada perbedaan antara orang yang sebelum dan sudah stroke. Tidak akan pernah kembali. Gitu. Makanya lebih baik jangan stroke gitu ya. Apa tadi? Tadi satu apa kalau sakit hipertensi minum obat antihipertensi. Ada diabetes minum diabetes obat. Makan yang genah gitu ya. Makan yang genah itu jangan sembarang dimakan gitu ya. 4, stop merokok gitu ya. Stop merokok gitu ya. Yang kelima, olahraga yang biasa-biasa aja gitu ya. Gak usah olahraga futsal mati ngono. Olahraga apa namanya bulu tangkis gak usah, jalan sehat aja gitu. Itu ya gitu. Itu adalah untuk mencegah terjadinya stroke. Oke, apa meneh? Ini dok, ini serangan stroke dok. Kalau antara serangan pertama stroke sama serangan berikutnya, apakah ada jeda ada siklus waktunya? Lah perasaanmu iku puasa Ramadan ah. Tiap tahun pisan ngawur ae ngono. Yo gak ono sing iso yo. Sewaktu-waktu kamu kalau stroke pertama yo nanti 3 bulan lagi. Lah perasaanmu iki panen padi apa bisa diramalkan 3 tahun, 3 bulan, 4 bulan gitu ya. Ya bisa stroke kedua yo kapan saja bisa keluar. Setahun sekali lah perasaanmu puasa Ramadan gitu. Guyu. Apa meneh? Merawat pembuluh darah di otak. Apakah dengan olahraga? Tadi itu ya udah bener ya. Adakah olahraga salah satunya? Iya, olahraga itu olahraga itu bisa merapat. Tapi olahraganya olahraga yang rekreasi, jangan olahraga kompetisi. Olahraga kompetisi nggak sehat, gitu ya. Olahraga itu kompetisi nggak sehat. Nggak ada lah. Kamu lihat aja loh. Mana ada orang yang namanya misalnya orang pelari cepat itu panjang umur, nggak ada itu. Mardi Lestari lah. Oh mati muda semua lah itu ya. Dulu kita punya 3 pelari cepat tahun 70-an ya. Sekaligus pemain bola hebat namanya Timo Kapisa, Alex Kapisa dan Leo Kapisa itu. Wah mereka mati muda semua mereka itu ya. Tidak ada Ben Johnson pelari cepat mati semua. Jadi olahraga yang paling karambol itu enggak olahraga jentik itu ya. Ya. Olahraga yang sehat itu adalah olahraga rekreasi, jalan pagi, lari pagi. Kalau capek berhenti gitu ya itu. Gitu ya Mbak Ida. Terus lari. Boleh silakan ya. Mbak Ida, saya lari dari tanggung jawab. Cita ya. Ya, oke. Terus siapa? Oh ya dok. Ini dok, silakan musuh lagi dok. Ini. Apa? Dok, apakah bekam bisa bikin sehat atau mengobati stroke? Enggak. Tuh, malah bahaya itu. Stroke bekam itu loh. Enggak ono itu. Wah, yang perdarahan kepalanya bekam gegere yo gak iso. Ya. Bekam itu kan cuman kita pernah membahas bekam itu bukan pengobatan itu ya. Sulapan aja, nggak ada apa-apanya itu. Itu buat orang-orang masokis juga. Gendeng. Jarno ae. Terus dikandani bekam enggak itu. Oke, ya bukan ya. Ini ceritanya lagi apa lagi nih?
dari Bu Nur nih, pada makanan yang dimakan pada makanan yang dikonsumsi sehari-hari, apakah sudah ada yang mengandung alkohol dan sudah memenuhi dosis manfaat? Ada misalnya Makanan minum jus kiwi, misalkan minum jus kiwi kiwi tadi 2 ya. liter itu Pak nyampe itu. minum jus kiwi 2 liter. Itu bisa itu 2 liter. Bayang no ngombe jus kiwi 2 liter kan kelempoken kon yo ngono. Ya itu tadi Mbak, kalau kepingin ya air tape tadi. Air tape. Aduh. Oh iya, apa? Lupa aku. Tapi Dok, ini yang terbaru itu kan masalah itu apa teknologi yang kalau Tesla kan punyanya apa tuh Neuralink sama sinkron saingannya. Nah itu di dunia medis gimana Dok soal mengobati stroke tadi? Bukan masih riset, itu belum lah ya. Itu nanti kalau kita berbicara bahwa yang namanya sinkron atau Neuralink itu secara teori akan mengatasi banyak masalah otak kita, termasuk Alzheimer, Parkinson lah, macam-macam gitu ya. Itu teori gitu ya. Untuk digunakan kepada manusia itu masih panjang jalannya gitu ya. Diteliti, riset, dicobakan ke binatang. Kalau sudah binatang aman, dicobakan ke orang gitu ya. Setelah dicobakan ke orang, ada uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5. Kalau sudah baru digunakan untuk orang banyak. Gitu caranya, nggak langsung gitu ya. Saya menemukan, misalkan, cara gitu ya. Langsung diuroban ke orang, gendeng itu jenenge. Nggak pernah diteliti, nggak pernah apa-apa, langsung ke orang itu. Ngawur, saya mempunyai cara gitu ya. Ini bukan kedokteran, kalau kedokteran itu ya digunakan ke hewan dulu, hewannya bisa sembuh apa enggak, diobati gitu. Kalau hewannya malah mati, ya nggak boleh ke orang, nggak boleh. Yang namanya metode itu nggak boleh langsung digunakan ke manusia itu. Kalau dokter lo ya, mbok menenek dukun ngono ya. Berarti masih tahap teoritis ya, belum ada kemajuan yang pesat gitu ya. Loh, digunakan ke babi sudah bisa gitu. Iya, kalau kemarin jadi kera kemarin yang dikera Simpangse ya kemarin. Babi sama babi omong-omongan loh. Gitu. Bisa Pak. Waduh. Waktu yang panjang, nggak mungkin lah tahun depan kita pakai, enggak ya paling lah 5 tahun lagi lah ya gitu. Apa nih? Ada yang tanya apa sih, Andri? Apa? Enggak ada yang tanya apa sih? Dok, apa bener? Apa tanya apa? Oh nih, Dok, apa bener suka marah-marah adalah pemicu hipertensi? Enggak. Wong lek kepingin dimarahi ya enak ae. Oh. Kalau kita perlu marah aja gitu. Marah orang itu ndak ada urusannya, marah sama bludrek itu gak ono urusane. Iku zaman biyen wong lek marah-marah bludrek gitu. Oke. Ya itu artinya bukti nyata loh, Dok itu marah-marah masih aman sampai sekarang. Loh iya aku. Berapa tahun Dok marah-marah terus? Kon lambemu tak lakban lho, Wim. Lah aku lek ngamuk marino guyu, marino ngamuk maneh, ngono. Biasa aku iki ngono. Oh, berarti gitu ya, harus marah, tertawa gitu. Iya. Ojo dilepono ati, ngono. Ngamuk ae, marino guyu. Udah berapa tahun seperti itu, Dok? Udah berapa tahun seperti itu? Enggak, nek guyu sik tas-tasan Wim, guyu sik tas-tasan kan dia perengut ae. Oh, gitu. Iya.
Nek biyen Berarti mitos. dulu aku kan kalau dulu nggak iso guyon, dulu nggak iso ya. Nggak iso. Berarti mitos ya, apa marah-marah hipertensi itu mitos ya. Lah ndak ada, aku ini suka marah, tensiku ya rendah gitu. Oke. Jangan. Apalagi nih saya omongin Pak? Enggak kelihatan. Pertanyaan mana nih? Wah, ini meneh. Ini Dok, soal olahraga Dok. Apakah boleh olahraga jam 12 malam? Apakah boleh olahraga jam 12 malam? Lho kok niku maling ate budal apa ya apa? Jam 12 malam itu waktunya maling berangkat kerja. Gitu. Tapi ya enggak apa-apa sih, enggak apa-apa itu. Saya dulu pernah kalau olahraga itu malam itu, karena ya, malam itu lari sekitar rumah itu malam jam 1 jam 2 itu, karena orang-orang pada tidur gitu, jadi nggak ada yang ganggu gitu. Jadi kalau ditanya apakah boleh olahraga malam, ya boleh, cuman ya nanti dikira maling gitu. Kalau lari-lari di rumah itu, lari-lari di komplek malam-malam itu maling berangkat kerja apa gimana gitu. Lagian lu jam 12 malam kok olahraga, kamu ajaib kok orang-orang ini pertanyaannya itu. Mungkin dia binatang malam Dok, nokturnal ya. Semacam lomo. Nokturnal ya. Ini Dok yang kemarin ini, bagaimana cara memperbaiki pembuluh darah di otak yang tersumbat ya? Tersumbat. Yang kalau tersumbat ya tadi, kalau tersumbatnya itu baru gitu ya. Misalkan stroke baru 2 jam gitu. Bisa dilakukan yang DSA tadi, endovaskuler, terus kemudian disemprot-semprot yang namanya cairan yang membeku tadi, daerah yang membeku tadi cair, itu hilang. Atau kalau sudah nggak bisa, terus diambil yang namanya trombektomi. Bisa itu bekuan diambil pakai capit, itu terus tarik seret, kecil ya, mikroskopik, tarik, itu bisa. Tapi itu kalau stroke-nya kurang dari 6 jam. Gitu. Kalau sudah lebih dari itu, penyumbatannya dilakukan dengan apa tadi? Obat-obatan, salah satunya ya tadi, obat mengencer darah, gitu, supaya darahnya encer. Ya, tapi kalau misalkan tersumbatnya karena apa? Karena stenosis atau karena misalkan memang dari awalnya memang menyempit. Nah, itu bisa dilakukan operasi, dilakukan bypass. Jadi bypass itu bukan hanya di jantung saja, bypass di pembuluh darah otak juga bisa. Gitu. Tolong dijawab soal oksigen. Enggak, hiperbarik itu enggak lah, itu. Enggak, belum terbukti. Enggak ada. Enggak ada. Itu ya. Nah, terus hiperbarik itu fungsinya buat apa, Dok? Hiperbarik fungsinya buat apa, Dok? Hiperbarik fungsinya buat apa? Hiperbarik itu yang sudah terbukti itu kalau misalnya untuk gangren gitu ya. Jadi kakinya luka karena diabetes, gangren. Nah, itu memang bermanfaat. Gitu. Tapi stroke dimasukkan hiperbarik, enggak bermanfaat. Gitu. Oke, wes. Ada pertanyaan lagi ya, Rano ya. Udah. Wes, jam piro iki wes kurang 5 menit iku. Ya, Dok. Ini terakhir, Dok. Siap, Dok. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Dok Des, untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya. Salam bahagia untuk kita semua.